Oke, balik lagi. Jadi di sini gue udah lama banget nggak bikin video raket ala-ala. Nah, sesuai dengan judul, kali ini gue akan mencoba sedikit mereview tentang salah satu raket yang udah lumayan lama gue pakai. Ya, tapi nggak lama-lama banget ya, kurang lebih 4-5 bulan. Ini dari brand RS, tipenya itu AV Flash 61 Proof. Nah, ini sebenarnya termasuk dalam kategori raket high-end-nya dari RS ya. Tapi walaupun ini high-end, dari segi harga sebenarnya ini nggak terlalu mahal, hanya ada di kisaran 600-700 ribuan aja, sesuai dengan paketnya gitu. Jadi kalau kosongan biasanya lebih murah. Nah, ini juga bisa beda-beda sih di tiap toko. Kebetulan gue dapat nih harga nggak nyampe 700 ribu untuk kosongan. Nah, kemudian kita bahas satu persatu ya. Pertama dari bonggolnya sendiri. Nah, untuk bonggolnya ini dia warnanya gold gitu ya. Jadi ini mungkin menunjukkan ciri khas bahwa ini adalah raket high-end dari RS. Kemudian untuk raketnya itu dia warnanya cenderung dark gray, agak kebiruan. Jadi ini didominasi oleh dark gray, kemudian ada warna-warna birunya ya. Terus ini untuk tulisan AV Flash-nya juga ada warna-warna merah, diselingi warna merah, tapi dominannya adalah dark gray yang agak-agak kebiruan. Nah, kemudian itu dari segi desain ya. Ini raketnya isometrik, kepalanya udah bentuk isometrik. Kemudian dari spek-spek tertulisnya bisa kita lihat di sini. Itu untuk balance point-nya sebentar. Nah, balance point-nya itu ada di 297 mm plus minus, tapi nggak diketahui plus minusnya berapa. Kemudian untuk beratnya ada di 87 gram, kurang lebih berat kosongannya ya. Kemudian rekomendasi tarikannya ada di 22-30 lbs. Nah, untuk tingkat fleksibilitasnya ini di raketnya ada di medium stiff. Nah, ini kalau di tes juga memang dia medium stiff ya. Nah, kemudian untuk raketnya sendiri ini salah satu fitur yang paling menarik dari raket ini adalah kehadiran teknologi yang dikasih nama sama RS tuh aileron fan system. Nah, ini jadi ada ventilasinya di bawah sini dekat di joinnya, itu untuk menambah aerodinamika saat melakukan swing raket. Nah, sebenarnya teknologi ini juga serupa dengan brand sebelah, ada di Li-Ning untuk yang seri high-end-nya, yaitu ada di tipe-tipe Aeronaut. Baik Aeronaut 9, kalau yang tertingginya kan Aeronaut 9000, ada yang Instinct, ada yang Drive, kemudian ada yang biasa juga. Nah, ini serupa ini sebenarnya. Dia ada ventilasinya di sini untuk menambah aerodinamika saat melakukan swing raket gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalau untuk tipe-tipe pemain yang masih pemula sampai menengah mungkin nggak terlalu signifikan berasa gitu ya pengaruhnya antara di sini ada fan-nya atau enggak. Nah, cuma memang ini kan karena bentuk dari framenya ini agak unik, jadi dia cenderung box ya, cenderung kotak. Terutama untuk di sekitar T-joinnya ini bisa dilihat, ini kotak banget di bagian bawahnya. Jadi dia sangat kotak. Nah, mungkin dengan kehadiran si ventilasinya ini memang bisa membantu untuk lebih aerodinamis gitu dibandingkan dengan tidak adanya fan sistemnya ini. Nah, kemudian itu dari segi spek, selain teknologinya ini, kita coba untuk melihat dari bahannya. Ini bahannya nggak tahu ya kelihatan apa enggak, tulisannya ini high modulus graphite dia Microtech. Nah, kemudian ini juga di sini ada rekomendasi penggunaan senar, yaitu menggunakan senar RS Enduro 62. Tapi di sini saya nggak menggunakan senar RS Enduro 62, ini saya menggunakan senar Yonex X-Bolt 65 dengan tarikan variasi 4 simpul main cross 2826 lbs. Nah, bunyinya tuh seperti ini kurang lebih. Nah, ini nggak tahu ya bunyinya kurang nyaring itu karena saya memang ini sebenarnya udah lama dipakai, dan ini sebenarnya kondisi senarnya sudah mau putus nih. Kalau kelihatan dilihat lebih detail itu sudah mulai timbul serabut-serabut. Tapi sebenarnya raket ini adalah raket yang enak. Nah, kemudian untuk aerodinamisnya yang berada di framenya itu berada di sini ya, ada di pas di tengah-tengah sepertinya. Jadi di antara jam 3 dan jam 9.
Ini untuk aerodinamisnya. Dan untuk grommetnya, jumlah grommetnya ada 72 tanpa grommet U ya. Jadi semuanya adalah grommet single baik di atas maupun di bawah. Mungkin itu aja ya yang bisa deskripsikan dari raket ini. Sebenarnya raket ini memang raket yang mungkin lebih cenderung untuk pemain menengah ke atas ya di desainnya. Karena pertama dari segi kelenturan saja ini sudah medium stiff. Biasanya kalau untuk pemain-pemain yang pemula itu agak kesulitan jika dia menggunakan raket-raket yang cenderung stiff. Biasanya dia menggunakan medium atau flex ya, itu karena biasanya ayunan tangannya atau powernya itu belum jadi, sehingga perlu ditambahkan dengan kelenturan raket. Tapi karena ini medium stiff, nah ini biasanya menurut saya lebih cocok untuk pemain-pemain yang kelas menengah sampai ke atas gitu, sampai tinggi. Tapi ya bukan berarti kalau pemain pemula nggak bisa pakai raket ini juga gitu. Nah sebenarnya raket ini juga walaupun tadi beratnya ada di 87 gram dan dengan BP 297 sebenarnya ini nggak terlalu berasa heavy banget ya. Saya nggak tahu kenapa, apa karena tipikal penggunaan grip saya yang model seperti ini, ada jendolan di ujung jadi dia lebih balance atau bagaimana. Tapi ini sebenarnya raketnya tidak terasa berat ya, dan tidak terlalu terasa heavy gitu. Nah sebenarnya nanti di akhir video saya tunjukkan beberapa cuplikan, tidak banyak memang, saat permainan ini. Jadi ini raket yang enak intinya. Untuk power masih oke, dan untuk speed, untuk drive, untuk macam-macam ini sebenarnya adalah raket yang lengkap ya menurut saya. Jadi nanti bisa dilihat di video untuk penggunaan oleh pemain kelas menengah ke bawah gitu. Jadi ini namanya AV Flash 61 Prof. Ini bukan keluaran baru sih raketnya, memang sebenarnya udah agak lama ya. Ini juga ada teknologinya nih di sini, jadi dia menggunakan nanokarbon teknologi. Dan sebenarnya ini kalau belinya masih baru ya, masih keluaran awal. Kalau nggak salah di sini ada label atau stiker hologramnya dari RS, tapi ini udah kelepas. Kebetulan waktu itu ketarik kena pemasangan grip karena sampai ke atas. Ya jadi begitu aja. Mungkin ini nanti bakal dilanjut dengan video rekaman saat permainan. Ya, makasih semuanya.